hari ini tanggal 2 Juli tahun 2020 ya. Jadi ada beberapa hal yang menarik pada perdagangan hari ini dan juga tentunya esok ya. IHSG hari ini naik 1,07%, masih di dalam trend sideways-nya dalam range pergerakan 4.800 sampai dengan angka 5.100 ya. Jadi itu range jangka pendeknya semakin kecil saat ini. Nah, ada beberapa sentimen positif yang menggerakkan bursa dan ada beberapa juga yang masih negatif. Nah, yang negatif ini COVID-19 ini kan masih naik terus, tapi positifnya adalah tingkat fatality atau tingkat kematian yaitu udah mulai turun ya, jadi semakin banyak yang sembuh. Terus kemudian yang kedua, pemerintah ini akan menjadikan Kota Batang untuk menjadi sebuah kawasan industri terpadu. Jadi artinya apa? Pemerintah akan membangun kota ini baik dari segi transportasi, dari segi infrastrukturnya, dan juga menyediakan tempat ya, menyediakan lahan untuk apa? Untuk pabrik-pabrik dari luar negeri itu mereka bisa berinvestasi buka di Indonesia, dan ini juga akan menjadi satu sentimen positif, menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat di area Batang dan sekitarnya. Nah, Kota Batang ini dilalui juga oleh jalan tol Pantura ya, jadi jalan tol Trans Jawa itu ya. Jadi teman-teman, sentimen positif ini menarik untuk perusahaan apa aja. Nah, ada beberapa perusahaan BUMN yang terlibat di dalam ini ya, pembuatan Kota Batang jadi area untuk industri, kawasan industri ini. Nah, dua yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia itu ada Jasa Marga dan juga PT PP. Nah, kalau untuk Jasa Marganya sendiri saat ini saya melihat sudah agak overbought untuk jangka pendek. Jadi kalau Anda beli sekarang ini udah agak riskan, baik untuk trading maupun untuk investasi. Tapi untuk PT PP ini justru malah baru mau mulai naik. Nah, saham-saham konstruksi yang lain, perusahaan konstruksi yang lain ini juga tadi kena euforia untuk sentimen positifnya juga ya. Nah, untuk saham ADI, kemudian saham konstruksi yang lainnya, WSKT dan yang lain-lain, ini juga berpotensi untuk kembali lanjut menguat di dalam jangka pendek. Selain itu ada saham apa lagi dari sektor properti? Saya melihat saham-saham seperti Ciputra, terus kemudian PWON atau Pakuwon, terus kemudian Cetra ya, Cetra, Pewon, terus kemudian BSDE. Nah, saham-saham properti ini masih bisa untuk mengalami penguatan, dan juga properti yang lainnya gitu, yang sudah terkoreksi selama beberapa hari terakhir ini. Oke. Terus kemudian perbankan, gimana perbankan kabarnya? Oh, sebelum ke perbankan saya mau bahas untuk metals dulu. Jadi selain tiga saham itu, untuk saham TINS dan Antam ini juga potensial. Jadi tadi di Mtrade kami ada beli PT PP, ADI, terus kalau Antam dan TINS kita udah punya ya, dari kemarin-kemarin masih ngehold ya, dan kemarin sempat agak-agak floating loss gitu. Jadi teman-teman sabar aja gitu. Untuk trading juga kita nggak bisa cuman fokus sehari-sehari aja gitu. Jadi kita mesti harus sabar gitu. Apalagi kondisi market lagi indecision. Perbankan gimana? Untuk perbankan BUMN yang udah dapat gelontoran dana dari pemerintah 30 triliun ke beberapa perbankan ya, himbara, bank-bank milik negara gitu, itu udah mulai tersalurkan ke UMKM, terutama UMKM yang terdampak oleh COVID-19, bukan UMKM yang bermasalah sebelum-sebelumnya. Nah, itu kalau kita perhatikan kemarin tanggal 26 Juni itu saya sempat lihat-lihat ya, jadi ada teman yang share tentang webinar dari Pak Luhut, itu juga saya belajar dari situ. Beliau mengatakan bahwa dana itu sudah tersalurkan sekitaran 10 T kalau nggak salah ya, 10 triliun gitu. Jadi sangat membantu sekali untuk UMKM di Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman, dampaknya apa? Dampaknya itu baru kita bisa rasakan mungkin beberapa bulan ke depan ya. Jadi sekali lagi, kapan recovery kalau saya lihat full recovery itu mungkin kuartal terakhir tahun ini untuk saham, dan juga di awal
tahun 2021. Nah, kalau untuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober ini masih akan ada potensi untuk terjadi koreksi ya. Koreksi ini nanti bisa dimanfaatkan untuk beli saham buat investasi jangka panjang. Nah, kalau tradingnya gimana? Sekarang ya kita masih trading tapi nggak terlalu agresif karena trend pasar saham saat ini masih kondisi sideways gitu. Jadi beberapa saham yang potensial untuk jangka pendek tadi udah saya sebut ya. Baru hari ini tadi nampak ada saham-saham potensial. Contohnya PTPP, ADI, kemudian Cetra, Antam, dan Tims itu kami sudah beli. Artinya apa? Artinya teman-teman kalau misalkan baru mau beli besok udah agak-agak telat masuk ke penguatan di hari yang kedua, be careful. Intinya kita dalam trading dan investasi siap dalam pembatasan risiko. Itu aja dari saya teman-teman yang baru mau buka akun saham, daftar di KCI, ellendesmi.com/KCI. Dan teman-teman yang mau belajar tentang bagaimana cara membaca laporan keuangan perusahaan, itu besok aku ajarin di seminar online Diskon Vaganza hari Sabtu nanti ya. Jadi daftar di ellendesmi.com juga /SODV. Oke, terima kasih. Semoga semua yang saya bagikan bisa bermanfaat. Salam profit.